Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizir razzaq alladzi anqadha ibadahu minad dhiqi wal irhaq walladzi razaqa ibadahu fi jami'il mustawayat bal fi ghayabatil afaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah mendekati bulan Ramadan, bulan yang merupakan limpahan maghfirah, limpahan rahmat, limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan saat-saat rohaniyah yang sangat penting untuk menguatkan iman kita, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita perlu mempersiapkan, utamanya persiapan rohaniah. Hadirin, diingatkan, mudah-mudahan kita selalu tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena zikir itu membuat hati kita tenang dan membuat pikiran kita jernih, sehingga ketika kita zikir terus, berarti kita insya Allah akan berjalan di jalan Allah yang lurus. Dengan demikian kita bisa berharap untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia kini maupun di alam baka nanti. Hadirin, hampir setiap hari kita menikmati makanan khas Indonesia, yaitu yang namanya tempe. Hadirin, tahukah kita dari mana kedelai tempe yang kita makan itu? Hadirin, bukan kedelai Indonesia, karena kedelai Indonesia dianggap kurang bagus. Kedelainya dari Amerika impor. Hadirin, kita tidak tahu lika-liku rantai mana saja itu datangnya kedelai dari petani Amerika sampai ke tukang tempe Indonesia, bahkan ini sampai ke warung-warung lontong yang nanti menjajakan tempe itu, bahkan sampai ke tukang-tukang gorengan yang menggoreng tempe itu, ini sampai ke kita yang membeli gorengannya dan memakannya. Hadirin, roti yang kita makan itu gandumnya dari mana? Dari Australia. Kita nggak tahu siapa yang nanam, bagaimana jalannya gandum itu sampai ke Indonesia. Kita tahunya tinggal makan, menikmati. Jadi ketika kita ada di dalam rahim ibu, siapa yang memasukkan makanan ke dalam diri kita? Bahkan ketika kita sudah lahir, kita belum bisa makan yang lain. Siapa yang mengolah air susu ibu itu untuk kita makan? Hadirin, semua tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, fenomena ini bisa mengingatkan kita betapa besarnya perhatian Allah kepada kita. Sangat detail, sangat cermat, sampai ke kita. Kita tidak merasa itu. Hadirin, itulah yang namanya
rizki. Rizki itu Allah yang memberikan kepada kita. Kita nggak tahu dari mana susahnya datangnya rezeki itu kepada kita, tetapi Allah lah yang mengusahakan sampainya rezeki ke mulut kita. Hadirin, banyak orang yang merasa gelisah karena memikirkan rizkinya. Hadirin, rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Meskipun kita jempalitan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang kita dapat hanya yang sudah Allah tetapkan untuk kita, tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan di dalam mungkin musibah kelaparan, itu Allah masih menyampaikan rezeki kepada kita selama kita masih belum ajalnya. Hadirin, ada hadis yang menguatkan bahwa rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ada nasihat dari seorang sahabat namanya Ubadah bin Somit kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, lan tajid ta'mal iman hatta ta'lam annama asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka." Bapak Somit mengatakan bahwa, anakku, kamu tidak akan merasakan iman sebelum kamu memahami bahwa apa yang menimpamu itu tidak akan bisa terhindar darimu, dan apa yang tidak menimpamu tidak akan bisa menimpamu. Kemudian Ubadah melanjutkan, sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasul berkata, awwalu ma khalaqallahu al-insana ama awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Sesuatu yang pertama diciptakan adalah qalam. Qala lahu, Allah berfirman, uktub, wahai qalam, tulis. Maka qalam pertama, ya Rabb, mada aktub, Tuhan, apa yang harus saya tulis? Allah mengatakan, uktub maqadirus syai' hatta taqumas sa'ah. Tulis takdir ukuran segala sesuatu sampai nanti datangnya hari kiamat. Hadirin, hadis ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dari yang kecil, mungkin hal yang kita anggap remeh tidak berarti, itu sudah ada dalam desain Allah SWT. Hadirin, bukan hanya manusia, bahkan binatang yang melata, yang terbang, serangga, semua itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah SWT. Itu hadirin, maka kita lihat burung-burung yang pagi berangkat perutnya kosong, sore pulang ke sarangnya udah penuh perutnya. Mungkin kerbau, mungkin kambing yang berangkat perutnya kosong, sore pulang udah penuh perutnya. Siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, seorang ulama dari Yaman namanya Muhammad Mukron itu mengatakan, rezeki itu urusan langit. Rezeki itu urusan langit. Hadirin, dari sini kita menyadari bahwa kita tidak perlu resah gelisah karena rezeki. Jangan sampai terjadi seperti yang belakangan dikatakan itu, yang anak SD bunuh diri karena walinya tidak mampu memberikan buku tulis. Ini tentu tidak boleh terjadi. Mengapa? Rezeki sudah Tuhan yang menetapkan, sudah Tuhan yang atur. Maka kita tidak boleh gundah gulana karena rezeki. Pikiran kita nggak boleh kacau balau karena rezeki. Karena apa? Itu urusan langit. Itu urusan langit. Jadi yang sering membuat kita susah seret mendapat rezeki itu ada 3 hal. Pertama, kemalasan. Manusia ini malas, maunya enak, bertopang dagu, berpangku tangan, rezeki datang. Ini tidak bisa.
itu bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam itu kita harus bekerja baru kita dapat rezeki. Yang kedua, di samping kemalasan itu gengsi. Kita nggak mau melakukan sesuatu yang kira-kira merendahkan kita. Padahal hadirin, selama itu halal, itu tidak merendahkan. Itu bagi Allah punya nilai yang tinggi, halal. Bahkan hadirin, Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin, ketika suatu hari dia tidak punya yang dia makan, dia berjalan mencari rezeki sampai dia menemukan seorang ibu yang sedang menyiram tanaman di kebunnya. Maka Ali menghampiri ibu itu dan bertanya, "Ibu, bolehkah aku membantu menyirami tanaman di kebun ini dengan imbalan sekedarnya?" "Oh ya, silakan." Maka Ali, khalifah itu, dia menyirami kebun seorang ibu ini, dan dengan itu dia mendapatkan upah dan bisa untuk makan dia dan keluarganya. Hadirin, tidak ada yang perlu kita gengsi-gengsian. Selama itu halal, ambil. Untuk jalan kita menjadi. Sekarang apa? Tugas kita itu usaha secara maksimal. Setelah itu tawakal kepada Allah. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi semuanya. Ini di dalam mencari rezeki tidak perlu gengsi-gengsian. Yang ketiga adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang jauh dari Allah pikirannya itu kacau balau. Tidak bisa teratur. Mengapa? Karena dia hanya terikat dengan dunia-dunia, dia teringat dengan yang lahir-lahir ini. Padahal barang-barang yang tidak lahir, yang gaib, itu lebih banyak menentukan tentang rezeki kita. Hadirin, kelihatannya ada 3 itu yang bikin manusia itu susah dan set rezekinya. Sebab kalau memang kita ini dekat dengan Allah, kita ini melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, kita melaksanakan ajaran-ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad dengan baik, Allah akan turunkan berkahnya. Berkahnya akan banyak. Selama kita menjalani perintah Allah, kita berusaha, maka Allah pasti akan berikan itu rezekinya. Hadirin, rezeki itu urusan langit. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini, dan mudah-mudahan kita tidak gelisah resah, tidak kacau balau pikiran, tidak gundah gulana hanya karena memegang rezeki. Ingat, rezeki itu urusan langit. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin, sebaiknya ketika kita berangkat untuk mencari rezeki, jangan lupa bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, rezeki itu adalah urusan langit. Tetapi kita harus mengikuti ajaran-ajaran Allah yang terkait mungkin dengan rezeki ini. Paling tidak hadirin, ketika kita mau berangkat untuk keluar rumah, kalau kita menginginkan rezeki yang bagus, nah itu jangan lupa sholat duha. Karena sholat duha ini bisa memperlancar rezeki, dan sholatnya jangan asal sholat. Betul-betul dihayati, ya Allah, aku ingin pertolonganmu untuk engkau aku kasih rezeki, untuk engkau mengasih aku rezeki. Kemudian setelah itu ketika kita keluar rumah, jangan lupa baca doa yang Rasul ajarkan ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Baca ini, jangan lupa. Mengapa?
Hadirin, Rasul bahwa kalau kita membaca ini, kita berangkat dengan hati yang kuat, dengan tauhid kepada Allah, maka kata Rasul, hudita wa wukita wa kufita. Kalau kita baca ini, insya Allah hudita, kita akan dikasih petunjuk oleh Allah kemana jalan yang benar untuk kita lalui. Wa wukita, kita akan dijaga oleh Allah. Insya Allah tidak tabrakan oleh mobil, atau mungkin dia tidak terkena kecelakaan mungkin. Wa kufita, dan akan dicukupi apa yang kau butuhkan pada hari itu. Hadirin, kelihatannya cuma doa begitu, tapi ini ketika kita hayati, maka insya Allah mungkin rezeki dan berkah Allah akan terlimpah kepada kita. Kemudian hadirin, selama kita dalam pekerjaan mencari rezeki ini, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ucapan Subhanallah, jangan lupa ucapan Astagfirullah, karena itu yang bikin kita tenang, dan itu nanti akan menurunkan berkah-berkah Allah kepada kita, sehingga kita yakin sepenuhnya. Kalau kita tawakal kepada Allah, kita baca doa-doa, mungkin kata Rasul mengatakan, tidak walau tawakkal al-mu'min 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqahullah kama yurzaqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana. Kata Rasul, kalau mukmin ini benar-benar tawakal kepada Allah, berangkat dari rumahnya benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan kasih rezeki sebagaimana mengasihi rezeki burung. Pagi berangkat perutnya kosong, sore pulang perutnya sudah penuh dan kenyang. Hadirin, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, sehingga itu akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buat kita mungkin mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang bisa merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna ya Rabb, Allahumma arzuqna ya Rabb, Allahumma arzuqna ya Rabb rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'lamukum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'matikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.